Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Suciati Amalia dari program magang gelombang ke-22 akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-28 tentang kegiatan bermain baca-bacaan. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan membaca guna menumbuhkan minat baca pada anak dengan cara yang menyenangkan dan menggunakan media yang sudah disediakan oleh Bimba, yaitu modul baca Bimba. Nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan, yaitu bermain modul baca Bimba, membaca majalah Bimba, bermain verbal, dan berbahasa Bimba. Nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah agar anak senang dan tertarik dengan proses membaca sehingga akan tumbuh minatnya secara intrinsik. Nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu dapat dilakukan sepanjang kegiatan awal, inti, dan proses kegiatan akhir pada saat kegiatan Bimba berlangsung. Jadi bisa dilakukan kapan saja saat kegiatan Bimba. Bisa dilakukan saat pembukaan, inti, maupun kegiatan penutup. Nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena sangat penting karena proses baca-bacaan sangat penting dalam menumbuhkan minat baca pada anak secara intrinsik, yang penerapannya dilakukan secara menyenangkan atau fun learning. Nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi afeksi anak. Lihat ekspresi dan sikap anak, apakah anak sudah senang atau belum dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Terus evaluasi kognitifnya, pastikan anak sudah terampil atau belum dalam kegiatan baca-bacaan di modul-modul baca Bimba. Nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan cara bermain baca-bacaan bersama seperti di pentas baca. Setelah itu mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan media modul Bimba yang sudah dikuasai. Jadi bisa mengadakan acara pentas baca, atau mengajak anak untuk membaca cerita, atau mengajak anak untuk bermain kartu-kartuan yang terdapat dalam kotak permainan kata. Nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya adalah anak tidak senang, sehingga minat bacanya tidak akan tumbuh secara intrinsik. Poin B tentang teori jam bandul. Nomor 1, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori yang dilakukan oleh motivator dalam memvariasikan kegiatan Bimba. Aspek-aspeknya yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar anak tidak bosan dalam kegiatan bermain sambil belajar secara bersamaan. Contohnya, ketika anak selesai bermain baca-bacaan, motivator mengarahkan anak untuk bermain kegiatan selingan seperti modul tulis, modul matematika, atau dikte. Setelah itu perhatikan waktunya, durasinya. Jangan sampai waktu selingan lebih banyak dibandingkan bermain baca-bacaan. Setelah anak melakukan kegiatan selingan, kita ajak anak kembali untuk melakukan bermain baca-bacaan. Bisa bermain kotak permainan kata atau bermain baca-bacaan yang lain. Nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya agar anak tidak cepat merasa bosan dengan cara memvariasikan metode dalam kegiatan bermain sambil belajar, karena rentan konsentrasi anak itu sedikit atau pendek. Jadi konsentrasinya pendek. Jika kita fokuskan dalam satu hal, maka anak konsentrasinya akan cepat teralihkan, seperti itu. Jadi kita harus memvariasikan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori jam bandul diterapkan sepanjang kegiatan inti.
Nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul, yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak. Apakah anak sudah senang atau belum dalam kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Terus nomor yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Yang ketiga, hal wajib yang harus dilakukan dalam proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Yang kedua, reward diberikan minimal 5 menit sekali. Yang ketiga, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan yang terakhir, evaluasi kognitif atau kemampuan anaknya dilakukan 10 menit sekali. Nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka anak akan cepat merasa bosan, dan tujuan kita untuk menerapkan metode Bimba, fun learning, small step system, dan individual system tidak akan tercapai sehingga minat pada anak tidak akan tumbuh. Nomor 6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya, anak merasa belajar adalah beban. Anak terpaksa belajar, merasa bosan, dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Terus anak lebih suka bermain game dibandingkan dengan belajar, akan males belajar. Yang terakhir, anak akan menjadi generasi benci belajar. Berikut jawaban tugas belajar di luar kelas hari ke-28. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.